Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Mari, NIM 2022511142. Di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran kritis. Teori pembelajaran kritis adalah keberanian seorang guru untuk membangun kesadaran kritis pada murid di luar tuntutan tradisi atau otoritas. Pembelajaran kritis adalah pembelajaran yang mempermasalahkan dan mengembangkan kritik ideologi terhadap pembuatan keputusan dan pemilihan sasaran pendidikan, rancangan dan muatan kurikulum, cara belajar, cara mengajar, evaluasi, dan pengembangan. Pembelajaran ini berusaha untuk mengalihkan penindasan kepentingan umum dan kesenjangan menuju kebebasan, kesetaraan, keadilan sosial, dan persaudaraan. Pembelajaran kritis menganggap bahwa guru harus mengajar berdasarkan dengan pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan menerapkan kurikulum yang memproduksi penindasan. Teori pembelajaran kritis menurut Habermas yaitu 1. Proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan kooperatif. 2. Kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada diskusi. 3. Guru harus mampu membuat peserta didik belajar mandiri melalui pengalaman secara fleksibel. 4. Proses pembelajaran harus melibatkan komunitas agar peserta didik dapat menyelidiki dan memahami lingkungan sosial, dan lain-lain. Perkembangan pembelajaran kritis. Teori kritis mengalami perkembangan karena adanya implementasi. Hal tersebut dapat dilihat dari para kelompok neo-Marxian Jerman yang kecewa terhadap keadaan teori Marxian yang khususnya determinisme ekonomi. Habermas mengkritik determinisme implisit di dalam bagian-bagian karya asli Marx, tetapi sebagian besar memusatkan kritik kepada kaum neo-Marxis karena telah menafsirkan karya Marx terlalu mekanistik. Teori kritik tidak mengatakan bahwa pada determinisme ekonomi lalai pada ranah ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain dalam kehidupan sosial. Perkembangan teori kritis dalam pendidikan juga dikarenakan adanya sekolah-sekolah yang masih setia menggunakan teori pembelajaran yang konvensional. Teori pembelajaran kritis hadir untuk melawan paham konvensional yang cenderung positivistik, kemudian berusaha untuk membedakan masa lalu dan masa kini yang secara umum ditandai oleh dominasi, eksploitasi, dan penindasan di dalam lembaga pendidikan. Teori ini menghubungkan masa lalu, masa kini, masa depan yang lebih baik. Perkembangan teori pembelajaran kritis juga berawal dari kritik terhadap positivisme karena dianggap mengabaikan peserta didik. Perkembangan selanjutnya adalah kritik terhadap sosiologi. Aliran kritis menganggap bahwa sosiologi tidak mengkritik lembaga pendidikan atau berusaha melampaui struktur pendidikan. Perkembangan teori kritik juga dapat dilihat pada masyarakat modern. Aliran kritik memandang dunia modern penuh dengan irasionalitas. Dunia modern bersifat menghancurkan kebutuhan dan kemampuan setiap individu. Menjadi guru kritis. Tindakan utama yang harus dilakukan oleh guru kritis adalah membangun kesadaran kritis. Dalam dunia pendidikan, kita perlu membedakan antara guru kritis dan tidak kritis. Maka sebelum membedakannya,
Terlebih dahulu kita perlu memahami antara kesadaran magis dan naif. 1. Kesadaran magis. Guru yang berbeda pada tingkat kesadaran magis terpenjara dalam mitos inferioritas alimin. Menurut Pierre, guru yang tergolong dalam kesadaran magis menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu, tetapi apa yang mereka tidak ketahui adalah tindakan untuk mengubah. Penindasan mencegah setiap orang memahami masalah, sehingga mereka tetap terikat dengan penjelasan magis dan membatasi kegiatan yang sekedar menerima secara pasif. 2. Kesadaran naif. Pada tahap ini, guru mampu mengaktualisasikan dirinya dan sadar akan nasibnya, namun belum dapat berjuang atas kepentingannya. Dalam tahap ini, guru sadar bahwa dirinya, masyarakat, dan negaranya berada dalam kondisi yang belum merdeka. Kesadaran ini ditandai dengan sikap yang naif, seperti selalu ingin mengulang sejarah, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, emosi kuat, banyak berpolemik, menyederhanakan masalah dengan cara menampakkan penyebabnya pada peserta didik, bukan pada suatu sistem. 3. Kesadaran kritis. Guru pada tahap ini memiliki kedalaman penafsiran terhadap persoalan-persoalan, percaya diri, berdiskusi, mampu menerima dan menolak, dan pembicaraan bersifat dialog. Proses perubahan memiliki dua aspek, yaitu 1. Penegasan diri dari penolakan untuk menjadi pelanggeng status quo yang menindas, dan 2. Berusaha secara sadar dan empiris untuk mengubah sistem yang menindas dengan sistem yang adil dan dapat dikuasai. Hal ini berbeda dengan kesadaran naif karena guru pada tahap ini tidak menyalahkan peserta didik, melainkan menunjukkan pemahaman yang benar sistem yang memaksa dan penindasan berkoalisi. Seseorang guru menyadari hal-hal yang membudaya dalam sistem pendidikan untuk menjadi guru kritis, yaitu antara lain: 1. Guru harus menghindari model pembelajaran yang sifatnya menambung, di mana para murid adalah tabungan dan guru sebagai penabung, karena yang terjadi bukanlah proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan dan mengisi tabung yang diterima, dihafal, dan diulang para peserta didik. 2. Guru harus terhindar dari praktik pembelajaran yang hanya memahami sebagai sarana perwarisan ilmu, karena pembelajaran ini tidak peduli pada proses pendewasaan pemikiran dan tidak mampu mengkritis realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dan guru harus menyadari bahwa pembelajaran bukan sebuah proses menabung, karena pengetahuan bukan sebuah anugerah yang diberikan oleh guru kepada muridnya, khususnya bagi guru yang menganggap dirinya lebih tahu daripada muridnya, karena menganggap muridnya tidak memiliki pengetahuan. Dalam pembelajaran kritis, guru adalah seorang seniman, tetapi menjadi seniman tidak berarti dapat membentuk profil bagi muridnya. Apa yang dilakukan seorang pendidikan dalam mengajar sendiri? Guru tidak menganggap semua peserta didik sama. Misalnya, dalam memberikan ujian atau evaluasi, guru seharusnya membangkitkan potensi-potensi yang dimiliki setiap peserta didik secara maksimal. Ciri-ciri yang dimiliki oleh guru kritis adalah: 1. Guru mengajak peserta didik berdialog dalam proses pembelajaran.
2. Guru tidak menganggap dirinya telah mengetahui segala sesuatu karena guru hanya lebih dulu memperoleh informasi dibandingkan dengan peserta didik. 3. Guru dan peserta didik sama-sama berpikir dan difikirkan. 4. Kesempatan bercerita tidak hanya dimiliki oleh guru, tetapi guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bercerita dan mendengarkan. 5. Guru dan peserta didik sama-sama menentukan peraturan. 6. Guru dan peserta didik memiliki materi dan bahan pelajaran. Peran yang diharapkan dalam pembelajaran kritis diantaranya adalah guru sebagai pengawas, misalnya bertindak sebagai pembina upacara. Guru menuntun muridnya melewati upacara yang berliku-liku dan melelahkan, menjaga agar aturan benar-benar ditaati. Melatih murid-muridnya untuk mengikuti kegiatan rutin tertentu tanpa keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Guru sebagai moralis, yaitu mengganti peran orang tua dan pengkhotbah agama. Guru mendidik murid-muridnya tentang apa yang benar atau salah dari segi moral baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru menjamin bahwa semua peserta didik sebagai bagian dari negara yang sama, dan guru sebagai ahli, tetapi yaitu merasa memiliki kekuasaan untuk menyelidiki kehidupan pribadi setiap peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian secara keseluruhan. Implementasi pembelajaran kritis adalah proses pembelajaran yang membentuk sikap kritis peserta didik pada dunia dan lingkungannya yang cenderung pada perubahan sosial. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya diarahkan pada kemampuan retorika verbal, akan tetapi juga diarahkan pada perilaku positif dan sikap profesional. Giroux menguraikan beberapa prinsip dalam implementasi pembelajaran kritis sebagai berikut. 1. Memberikan perhatian penuh pada situasi dan kondisi pendidikan seperti pandangan kritis yang diberikan pada pendidikan dan pembelajaran konvensional dengan menciptakan kembali sekolah sebagai wilayah publik yang demokratis. Pembelajaran kritis harus mengedepankan etika, yaitu dengan mempersoalkan praktik pembelajaran yang melestarikan ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan manusia. Dampak politik, pendidikan, dan pluralitas dalam masyarakat demokratis harus dihadapi dan diutamakan. Mengembangkan bahasa-bahasa kritik yang berhubungan dengan berbagai versi solidaritas dan politik. Internalisasi budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan nasional dianggap sebagai kebijakan yang wajib karena memiliki hubungan-hubungan sosial yang asimetris. Implementasi tersebut dapat diuraikan dalam realitas kehidupan seperti di bawah ini. 1. Demokrasi dalam melaksanakan dan memperoleh pendidikan tanpa adanya pembagian kelas sosial dalam masyarakat, karena semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan tidak hanya dapat dari sekolah, melainkan juga dapat dari sekolah. Demokrasi dalam sistem pembelajaran melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang menjadikan sebagai objek pembelajaran, tetapi peserta didik harus diberi kebebasan dan wewenang untuk memilih jenis belajar yang mereka inginkan dalam melangsungkan proses pembelajaran bersama dengan gurunya di dalam kelas. Implementasi pembelajaran kritis seharusnya dapat membebaskan peserta didik dari akses kontrol yang dipegang individu atau lembaga pendidikan yang tidak demokratis. Tujuan dari pembebasan di atas adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mampu memperoleh sumber belajar setiap saat dan mengizinkan guru yang memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Hal ini diharapkan agar guru dengan mudah memberikan pendidikan. Begitu pula bagi peserta didik yang ingin mendapatkan dan menjamin tersedianya
masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan, menginginkan adanya perombakan sistem pendidikan dengan cara berikut ini. Perlu perombakan atau pembaharuan berskala besar di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan sekolah wajib. Sistem pembelajaran formal harus dilepaskan sepenuhnya dan diganti dengan sebuah pola belajar yang bebas dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pendidikan peserta didik serta kesempatan belajar hendaknya disediakan namun tanpa sistem pengajaran wajib. Hal tersebut diungkapkan oleh Ehrlich karena melihat jaringan kesempatan dalam masyarakat terdapat perkembangan teknologi modern yang berkembang pesat. Memberikan alasan bahwa jasa referensi objek pendidikan yang mudah diakses untuk kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik berguna untuk kegiatan magang atau kegiatan di luar jam sekolah, misalnya perpustakaan, agen penyewaan, laboratorium, dan ruang pertunjukan seperti museum dan teater. 2. Mengadakan diskusi sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan orang lain dapat terlibat di dalamnya untuk memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan. 3. Mencari komunitas yang menyediakan tempat-tempat diskusi, yaitu suatu komunitas yang memiliki guru diskusi secara langsung maupun melalui media sosial atau internet yang memungkinkan para anggota grup melangsungkan kegiatan belajar sesuai dengan materi atau apa yang ingin mereka ikuti. Tantangan pembelajaran kritis. Teori pembelajaran kritis berlawanan dengan aliran positivisme dalam pendidikan karena menganggap pengetahuan belum semata-mata refleksi atas sedunia statis. Pengetahuan adalah hasil konstruksi dari guru dan murid. Proses pembelajaran peserta didik dapat membuat asumsi tertentu tentang dunia yang sedang dipelajari sehingga tidak sepenuhnya bebas nilai. Selain itu, teori pembelajaran kritis berlawanan dengan pandangan positivisme karena menganggap bahwa sains harus menjelaskan hukum alam masyarakat dan percaya bahwa masyarakat ditandai oleh historisitas.